Jerman, Inggris, Yunani dan seterusnya. Jadi menjadi kajian para psikolog maupun yakni ahli-ahli lainnya, terutama tentu ya para ulama. Nah hadirin, kita tidak baca dari awal, tapi kita langsung masuk pada pembahasan tentang khauf dan roja. Hadirin sekalian, di mana khauf dan roja ini khauf maknanya takut, ya. Roja maknanya berharap, atau kita balik, roja dan khauf, harap-harap cemas, gitu. Maknanya apa yang disebut berharap? Menantikan suatu balasan kebaikan dari amalan yang pernah kita lakukan. Nah, itu namanya roja. Ya, itu namanya roja. Dalam satu riwayat ada disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Dunia adalah ladangnya akhirat. Selama kita hidup di alam dunia, berarti kita punya ladang. Karena waktu yang Allah berikan ini adalah modal. Jadi bila mana orang memberi waktu kepada kita, berarti dia memberikan sesuatu yang tak pernah kembali. Ya hadirin. Ya. Untuk itu bila mana diibaratkan hati kita ini ibarat tanahnya, hati ibarat tanah, maka iman adalah benih. Iman adalah benih, hati tanah, iman benihnya. Amal soleh itu ibarat pengairan dan pupuknya. Pengairan dan pupuknya. Ditambah penjagaan dari segala hama, ya, dipotong rumput-rumput maupun benalu yang ada pada tanaman. Tinggal kita harapkan, kita tunggu masa panennya. Nah, tapi bila mana kita tak pernah menanam, kalau tidak pernah menanam, ya tentu apa yang kita mau airi, apa yang kita mau pupuk, dan apa yang mau kita panen. Kalau kita tidak pernah menanam, maka hadirin, amal sebagai contoh, yakni pagi hari ini yang tengah kita lakukan, duduk di masjid setelah melakukan salat subuh berjamaah, ya, kita tahu sekali ini salat subuh berjamaah pahalanya salat semalam suntuk, masya Allah. Salat subuh berjamaah, bahkan salat subuh berjamaah ini fi dhimmatillah, berada dalam tanggungan Allah di kita selama satu hari ini. Ini fadilah daripada subuh berjamaah. Ya luar biasa sekali, ya. Nah, kemudian kita ta'lim, ada silaturahim, ada pahala i'tikaf, zikir dan lain sebagainya. Ini hadirin tak lain tak bukan adalah satu, ya, tanaman yang tengah kita pupuk, yang tengah kita airi, yang kelak kita harapkan kita akan memanen hasilnya di negeri akhirat nanti. Ya, di negeri akhirat nanti. Ini sekarang kita lagi nanam amal ini. Kita lagi nanam amal. Nah, kalau kita sudah beramal, ada landasan iman disertai keikhlasan, terus kita jaga, kita punya amalan, tentu pantas kita disebut sebagai orang yang berharap. Ya. Untuk itu, ya, siapapun yang tidak pernah beramal soleh, apalagi beriman, ya, kemudian dia merasakan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan rasa pengasih dan penyayangnya Allah, tentu dia akan masuk ke dalam surga. Ya bagaimana caranya? Iman pun tidak,
Ya, apalagi beramal soleh. Ini hadirin. Sebagaimana yakni orang-orang Yahudi saat mereka mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah, di dalam surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala firmankan, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ullahi ya awliya'ullah annakum awliya'ullahi fatamannal mauta in kuntum shadiqin." Wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum, jika kalian menganggap annakum awliya'ullah, annakum awliya'ullah, bahwasanya kalian ini adalah kekasih-kekasih Allah, min dunin nas, bukan manusia lain, fatamannal mauta in kuntum shadiqin. Nah, sekarang cita-citakan bagi kalian akan kematian jika kalian orang yang benar dalam ucapan kalian. Berani gak mati? Begitu. Tentu orang yang berani mati menemui kematian, tentu ya mereka yang cintanya sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin. Orang Yahudi tidak demikian tentunya, hanya klaim bahwa mereka adalah kekasih Allah. Tapi perbuatan yang dilakukan di atas muka bumi ini adalah segala kemusyrikan, kezaliman, pengingkaran, kedurhakaan dan kemaksiatan. Tentu jauh dari apa yang disebut dengan kekasih Allah. Ini hadirin, ya. Jadi oleh sebab itu yang disebut dengan pengharapan harus sesuai. Ya, sikap kita ini seperti apa tentunya. Nah, hadirin sekalian, untuk itu ya, tentang mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan suatu hal yang sangat dituntut di dalam syariat. Kenapa? Karena memang orang mukmin dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, berbuat suatu kedurhakaan, kemaksiatan. Ya, bila mana dia hendak kembali kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebab Allah lah, sesungguhnya Allah yang mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, ya, larangan untuk berputus asa. Kita ini harus ada selalu di hati kita harapan kepada Allah. Harapan kepada Allah. Hadirin sekalian, untuk itu yakni dalam satu riwayat, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menemui seorang sahabat yang tengah sakaratul maut. Ya, belum sampai yakni ghargharah, artinya ini sahabat masih bisa diajak dialog oleh beliau Rasul. Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana yang kau dapati tentang dirimu? Artinya, bagaimana perasaanmu saat ini? Saat berada di penghujung hidup di alam dunia ini, bagaimana perasaanmu? Kata Nabi kepada sahabat. Maka sahabat tadi pun menjawab, "Akhafu dzunubi wa arju rahmat Rabbi." Aku takut dengan dosa-dosaku, tetapi aku sangat berharap rahmat dari Tuhanku. Jadi takut dan berharap ini bersatu padu dalam satu hati. Maka Nabi pun bersabda menjelaskan, "Majtama'a fi qalbi 'abdin wa huwa fi hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma raja wa amanahu mimma yakhafu."
Tidaklah takut dan berharap berkumpul bersatu di hati seorang hamba sedang ia berada di akhir kehidupan dunianya, melainkan Allah akan memberikan apa yang diharapkannya tersebut, dan Allah akan amankan ia, selamatkan ia dari segala apa yang ia takuti. Nanti kalah tuh rasa takut hati, ya, maka Allah akan memberikan pengharapan yang dimenangkan. Jadi itulah fadilah daripada apa yang disebut dengan roja, berharap, hadirin sekalian. Jadi untuk itu sebagai seorang pendakwah, lebih-lebih lagi ulama, atau bila kita ingin memberikan nasihat sesama saudara kita, jangan sampai kita ini sebagai orang yang memutuskan harapan seorang mukmin kepada rahmat dan kasih sayang Tuhan. Jangan. Ya, ingatkan kepada saudara kita bahwa Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafur, Allah Tawwab. Ya. Jadi bila mana seseorang ingin kembali kepada Allah, jangan sampai kita takut-takutin. Seperti apa ungkapannya? Waduh, kamu ini udah kebanyakan dosa, kayaknya gak bakal diterima kamu punya taubat ini. Ya Allah. Ya. Kenapa hadirin? Karena dalam satu hadis sahih yang sangat panjang hadirin, insyaallah antum pun pernah mendapati ini hadis. Ya, bil makna saya sampaikan. Ada orang udah bunuh 99 orang. Ya, pembunuh udah 99 orang dibunuh. Dia tanya kepada rahib, ya, ahli ibadah, tapi tak punya ilmu nih orang. Ya, ini terjadi pada umat dahulu, ya, umat terdahulu dari sebelum umat Nabi Muhammad. Ditanya kepada ahli ibadah yang tak punya ilmu, kira-kira gimana ya kalau saya mau tobatnya? Kenapa emang? Saya udah bunuh 99 orang. Besar banget dosa itu. Waduh. Ya, gak bakal diampuni dia punya dosa. Akhirnya si rahib pun dibunuh pula. Geneplah 100 orang yang dibunuhnya. Tapi dia tetap penasaran, pengen ditanya tentang perihal dirinya. Ini dosanya kebanyakan, dari 100 orang yang dibunuh, dia lengkapnya. Udah kenal. Didatang kepada seorang ulama yang faham betul tentang masalah usul dan furu' syariat. Ketika ditanya, kamu ini tetap berhak memperoleh kasih sayang Allah, diterimanya taubat oleh Allah, tapi kamu jangan tinggal di kampung ini kampung rusak. Kamu hijrah, ya. Niatkan di hati pengen jadi orang baik, pengen jadi orang soleh. Karena senang luar biasa mendengar dosanya bisa diampuni, dengan penuh harapan ini seseorang ini pun berangkat dengan segera menuju kampung yang disebutkan. Disebutkan itu kampung penuh dengan orang-orang soleh, biar lurus baik dia punya agama. Maka hadirin, ketika saking semangatnya dia berjalan, di tengah perjalanan ternyata lelaki tersebut wafat, meninggal di tengah perjalanan. Malaikat azab dan malaikat rahmat tarik-tarikan. Dia ini berat, saya yang ambil ini. Oh tidak, saya. Dia belum beramal, tapi dia sudah ada niat untuk menjadi orang soleh, bertaubat, tapi dia belum ada sesuatu yang diamalkan. Nah, Allah utus lagi satu malaikat berwujud manusia sebagai hakim penengah. Ternyata hadirin disuruh hitung jarak, mana lebih dekat, kampung yang ditinggalkan apa kampung yang dituju. Ternyata kampung yang dituju lebih dekat, dan itu pun sekedar yakni membusungkan dada ke depan. Jadi nggak ada semeter, cuma dada ke depan pintu bedanya. Dan malaikat rahmat pun membawa ruh orang lelaki tadi. Dia mati dalam husnul khotimah. Subhanallah. Ini kabar gembira buat kita ini, ya. Bahkan kalau kita mau dengar ada satu hadis, ummati hadhihi ummatun marhumah, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, innama 'adzabuha fid dunya. Al-fitan wa zilzalu wa qatlu wal balaya
Umatku adalah umat yang disayang Allah. Tidak ada azab siksa bagi mereka kelak di negeri akhirat. Siksaan mereka hanyalah di alam dunia ini. Apa? Yani al-fitan, fitnah-fitnah. Wal balaya, ya, al-fitan dan musibah-musibah. Wal qatl, pembunuhan dan segala kegoncangan kehidupan. Itu azab bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah tahu begini tapi jangan ngandel gitu. Ya, justru bersyukur kita. Tetap kita jaga. Ya, jangan cuma yang wajib, amal sunnah pun sebagai rasa syukur kita kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kita istiqomah dalam ibadah dan ketaatan. Demikian hadirin. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan, beliau pernah berkata menasihati seseorang yang di dalam maqalahnya, ya man ada thumma atada thumma iqtaraf thumma rawa thumma intaha thumma ataraf abshir biqaulillahi fi ayatihi iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ya man ada, wahai orang yang berlari ia dari kebenaran. Ya man ada thumma atada, kemudian dia melampaui batas. Dia melampaui batasan yang ditetapkan Tuhan. Thumma iqtaraf, kemudian dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan. Thumma ra'awa, kemudian dia kembali dia kepada kebenaran. Thumma intaha, kemudian dia berhenti dari kemaksiatannya, dia berhenti dari perbuatan buruknya. Thumma ataraf, kemudian dia mengakui segala kesalahannya. Ini orang seperti ini kata Sayyidina Ali, absyir biqaulillahi fi ayatihi iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Berikan kabar gembira kepada orang tersebut, jika mereka meninggalkan dosa dan kemaksiatan, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Insyaallah. Ini hadirin, ya. Jadi bila mana ampunan telah Allah berikan, maaf telah Allah anugerahkan, selamatlah kita kelak di negeri akhirat nanti. Ini harapan kita hadirin. Jadi terus kembangkan, ya, terus semaikan rasa pengharapan penuh kepada Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Ini hadirin, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, ada kelalaian, kealpaan, bangkit kembali hadirin. Ya, basuh diri kita ini dengan air taubat untuk menuju jalan menuju Allah kembali. Ya, kenapa hadirin? Karena taubat itu hukumnya wajib. Taubat itu hukumnya wajib. Ada orang dia tergelincir kembali dalam jurang kemaksiatan, taubat kembali, tergelincir lagi sah, taubat kembali, tergelincir lagi sah, taubat kembali. Begitu. Kayak seperti orang buang hajat. Wajib gak cebok? Cebok. Buang hajat lagi, wajib gak cebok? Cebok lagi. Buang hajat lagi, wajib gak cebok? Begitu. Ya, orang melakukan. Terkadang ada satu kesalahan yang tak dapat kita bendung. Tentu kalau kesalahan ya kita yang sudah berada di masjid ini hadirin, tentu jangan sampai dosa besar sifatnya. Ya, dosa-dosa kecil yang langsung kita taubati, tentunya demikian. Ya, karena dosa kecil pun hadirin jangan dilihat dari kecilnya dosa, tapi dilihat kepada siapa kita melakukan keburukan. Hakikatnya kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk itu yakni ada seorang Badui, ya, Arab pedalaman. Badui disebut Badui ini Arab, beda dengan Arab. Kalau Arabi itu Arab yang tamadun, yang berperadaban. Kalau Arab Badui yang punya pemikiran amat mendasar, ya. Tapi kisah tentang Badui, seorang Badui ini unik hadirin. Di mana ada seorang Badui datang menemui Nabi, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man yadil hisab al-khalqi?" Ya Rasul, nanti yang hisab makhluk, yang menghisab amalan-amalan hamba itu siapa? Nabi menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Badui bertanya kembali, huwa binafsi. Allah yang menghitungnya, yang menghisab Allah saja. Nabi pun menjawab, na'am. Maka si Badui tadi pun tersenyum. Nabi pun bertanya kepada Badui tadi, wahai Badui, mimma dhahikta ya Arabi, apa yang membuatmu tersenyum? Badui tadi pun menjawab, innal karima idza qaddara afa wa idza hasaba samaha. Sesungguhnya zat yang maha mulia, bila mana dia menghisab, ya, memeriksa, tentu dia akan memberi maaf yang sangat banyak. Jika dia menghisab, tentu dia akan sangat memberikan toleransi yang amat sangat. Nabi pun menjawab, shadaqa. Ala wala karima akramu min Allah ta'ala wa huwa akramul akramin. Thumma qala fakihal a'rabi. Benar kamu, kata Nabi. Ketahuilah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih baik, dermawan, penyantun, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha paling mulia. Maka Nabi menjawab, pintar itu Badui tadi, cerdas itu Badui. Ya, kalau Allah yang akan menghisab secara langsung, tenang kita. Jadi hadirin, kalau kita punya saudara yang kita sayang, selama dalam kehidupan kita udah jaga, kemudian dia wafat meninggalkan kita, jangan khawatir, kan dia balik kepada siapa? Dia balik kepada siapa? Kepada Allah. Tentu kalau dia balik kepada Allah akan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ya hadirin, karena kematian itu sendiri Nabi jelaskan, tuhfatul mukmin al-maut. Hadiah untuk seorang mukmin adalah kematian. Masya Allah. Ini hadiah yang mungkin salah seorang dari kita nggak mau. Kira-kira mau nggak hadiah ini? Hadiah buat seorang mukmin adalah kematian. Kalau hadiah model gini tantangan jadi satu. Saya pengen sholat, saya rajinin sholat dulu nih, sholat subuh nih. Ya biar pahala sholat semalam suntuk tiap hari dapat, itu bahasanya ya. Jadi memang ya, kita sebenarnya nggak ada kita takut ya hadirin. Bila mana sudah ada landasan iman di hati, amalan-amalan wajib pun kita telah lakukan, amalan sunnah telah kita biasakan, insya Allah jalan menuju Allah itu aman lapang. Ini harapan kita semua, karena Allah maha baik. Ya, amalan yang sedikit dilimpahkan berlipat-lipat ganda. Ya, Allah itu kalau memberikan ganjaran nggak kira-kira. Ya, lipat gandanya ini hadir, masya Allah, sampai ada amal yang tak terkira berapa kelipatannya, luar biasa. Sebagai contoh hadirin, kita beli sepeda cuma 1 juta. Sama tukang sepeda ini di toko sepeda, penjual sepeda tersebut memberi hadiah bonus kepada kita rumah 1 miliar. Baik gak ke tukang sepeda? Baik, luar biasa. Allah lebih baik dari tukang sepeda. Masya Allah. Kalau 1 miliar kecil itu, Masya Allah. Tentu kita bilang baik, betul itu tukang sepeda. Allah lebih baik dari itu, Insya Allah. Ya. Nah, ini hadirin apa yang disebut dengan roja, yakni berharap. Kemudian hadirin sekalian, yakni selain roja ada yang disebut dengan khauf. Khauf ini rasa takut. Ya, meskipun amalan telah kita perbuat, tapi yang berhak untuk menerima hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beramal kita harus yakin amalan kita diterima. Dalam ibadah harus yakin bahwa ibadah kita sah dan Allah maha menerima amalan hambanya. Harus yakin. Tapi hakikatnya hadirin terserah Tuhan menerima atau tidak menerima. Subhanallah. Ya hadirin. Karena Allah mutlak punya hak prerogatif penuh atas amalan yang dilakukan sang hamba. Kenapa demikian? Karena kita nggak bisa hadirin,
kita nggak bisa mewajibkan Allah untuk menerima, nggak bisa. Kenapa demikian? Karena Allah ini mutlak haknya terhadap sang hamba. Rahasianya hadirin, kekuatan, kemampuan yang ada pada diri kita sehingga kita dapat ibadah pada hari ini, dapat melakukan salat berjamaah, dapat mengikuti ta'lim, dapat iktikaf di dalam masjid. Kekuatan melakukan ibadah siapa yang beri? Allah. Ini taufik yang kita terima ini sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pengetahuan dapat membedakan baik dan buruk. Kalau kita tidur, tinggalkan sholat di rumah, nggak mengaji, nggak ke masjid, buruk. Kita bisa bedakan mana baik, mana buruk. Allah pula yang memberikan ilham pada Arhamar Rahimin, irhamna. Kan bukan subuh kan baca itu, ya. Itu kita lagi meremeh gitu. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya sayangilah dan kasihilah kami. Ya hadirin, ya. Jadi ibarat contoh hadirin tamsilnya, ada orang mau jual tanah sama saya. Ustaz, saya mau jual tanah. Ya, tanah yang di mana? Tanah yang di utara lapangan badminton. Oh, itu tanah saya. Iya Ustaz, saya mau jual pada Anda. Iya, tanah saya. Ya, saya mau jual sama antum. Ya nggak bisa lah, karena tanah saya mau jual ke saya. Ya, ini kekuatan ibadah yang beri siapa? Allah. Hidayah yang ilhamkan siapa? Allah. Terus kita wajibkan Tuhan gitu. Masya Allah. Ya, maka dengan rahmat Allah lah kita dapat memasuki surga Allah, bukan dengan amal kita. Kita beramal hadirin, kita hadir di masjid saat ini kita tengah membuktikan, kita tengah memperlihatkan bahwa kita adalah hamba Allah yang fakir, hamba Allah yang miskin, hamba Allah yang sangat berharap, hamba Allah yang sangat bergantung kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita tengah memperlihatkan hadirin, ya Allah. Nih saat ini kita perlihatkan. Ini namanya kita kepengen surga kalau kita hadir di masjid hadirin. Ini namanya kita kepengen selamat di negeri akhirat. Ini kita perlihatkan. Ya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li iftiqari. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, imam besar, ya, hadirin ulama besar abad ke-13 Hijriah. Beliau berkata dalam magalahnya, qad kafani ilmu rabbi, sungguh pengetahuan Tuhanku telah cukup, min su'ali wa ikhtiyari, dari permohonan dan ikhtiarku. Allah tahu. Fa du'ai wa ibtihali, maka doa dan rintihan hatiku, syahidun li biftiqani, menjadi saksi atas butuhnya aku kepada rahmat Tuhan itu. Kita pengen minta, Allah udah tahu. Kita segala macam Allah sudah mengetahui hal itu. Jadi kita beramal soleh, ini tandanya kita membutuhkan kasih sayang Allah. Kita membutuhkan rahmat Allah. Karena masuk surga itu dengan rahmat Allah sekali lagi, bukan dengan amal. Amal ini hanyalah sebagai bukti bahwa kita fakir, bahwa kita butuh akan kasih sayang Allah. Dalilnya hadirin, hadis Sahih Bukhari. Nabi pernah bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru, fa innahu lan yudkhila ahadan al-jannata 'amaluhu." Fa innahu lan yudkhila ahadan al-jannata 'amaluhu. Wa anta ya Rasulullah wa la ana illa an yataghammadana Allah bi rahmatih. Nabi pernah bersabda, saddidu, luruskan, wa qaribu, dekati itu manusia, wa abshir, beri kabar gembira pada mereka. Fa innahu, sesungguhnya, la yudkhila ahadan al-jannata 'amaluhu, sesungguhnya
amalan seorang hamba tidak dapat membuat hamba tersebut masuk ke dalam surga. Tidak. Sahabat mendengar demikian pun bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Kamu demikian Rasul, bukan amalmu yang menjadikan kau masuk ke dalam surga? Wala ana. Ya, saya pun demikian. Illa, kecuali an yataghammadani Allahu birahmati, kecuali Allah rahmati aku dengan, kecuali Allah liputi aku dengan rahmat-Nya. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, kalau yang masuk neraka, Ustaz, keadilan Allah. Kalau yang neraka itu karena adilnya Allah. Kenapa adilnya Allah? Karena hadirin, ya, kalau ada yakni baju kotor sebulan nggak dicuci, dipakai tiap hari, kotor, bau, dekil, kumel, terus kita sempilin ini baju kotor tadi di lemari yang harum, yang wangi, yang rapi, pantas enggak? Baju kotor, dekil, bau, kita sumpel di lemari yang wangi, rapi, nggak pantas. Surga itu bersih, ya. Surga itu bersih. Kemusyrikan adalah kekotoran, kekotoran pada hakikatnya itu kemusyrikan. Kemaksiatan adalah kekotoran pada hakikatnya. Jadi bila mana seorang mukmin, ya, dia hendak memasuki surga, tapi dia tidak punya amal untuk memasukinya, dan bila mana Allah tidak mengampuni daripada dosanya, ya, tersebab yakni amalan keburukan yang sedemikian banyaknya, tentu dicuci dulu hadirin. Ibarat pakaian dicuci, direndam, disikat, dikucek, di apa lagi? Diperes, dibilas, ditaruh pengering, dijemur, ditiriskan, dikasih pewangi, ya, baru masukin, baru harum doang itu. Kotor bagaimana mau masuknya kalau kotor? Hadirin ya Allah, ya hadirin, ya. Jadi sebagai pembersih dari dosa-dosa kita hadirin, ya ini amalan yang kita buat saat ini. Nah, kita lagi membersih dosa ini. Ya berharap ya Allah, dan kita lagi buktikan ya Allah, kami ini butuh pada kasih sayang ya Allah. Ini yang disebut dengan khauf. Kenapa hadirin? Khauf ini penting hadirin, ya. Kalau yakni semangat untuk memperoleh ridha Allah dan jannahnya dan surganya, ini yang disebut dengan raja, pengharapan, ya. Tapi harus diimbangi dengan khauf, rasa takut. Kenapa hadirin? Rasa takut ini penting karena jangan sampai ada dosa lagi yang kembali mengotori batin dan jiwa kita. Hadirin, ya. Kenapa demikian hadirin? Karena rasa takut ini efektif tertanam di dalam hati. Kalau kita tanamkan rasa takut, ya Allah, kira-kira bagaimana malam pertama saya di alam kubur, di alam barzah? Selamatkah saya dari pertanyaan munkar dan nakir? Bagaimana ketika saya dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dari mereka yang pertama kali hidup sampai yang terakhir hidup di alam dunia menjadi satu di satu tempat yang disebut mahsyar, yang disebut mauqif, untuk ditimbang, ya, dihisab, dipertanyakan, diberikan kitab amalan, yang kemudian selesai menujulah kita pada satu jembatan yang terbentang di punggung neraka jahanam yang dinamakan Sirat. Ini jembatan hadirin panjangnya 3000 tahun. Allah. Ini jembatan Sirat panjangnya 3000 tahun. Di bawahnya api neraka jahanam menjilat-jilat. Para nabi, para rasul sekejap sampai. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari, orang berjalan, orang merangkak. Ulama mengatakan cepat lambatnya seorang hamba meniti sirat, cepat lambatnya ia beramal di alam dunia.
Jadi kalau kita pengen beramal entar-entaran, dan di sirat juga entar-entaran, pelan jalannya. Karena dulu kita disuruh, ayo ke masjid, ntar dulu. Ya, udah 5:30 baru sembahyang asar. Udah 5:30 baru sembahyang asar. Ya. Udah jam 3 baru sholat zuhur. Jadi Allah diberikan sisa dulu. Udah sering ngapain baru ibadah pada Allah. Mesti kan pertama ya kita berikan waktu yang terbaik untuk Allah, baru sisanya untuk yang lain. Harusnya kan demikian. Apalagi kalau umur kita udah 50, 60. Ini harusnya udah lebih banyak ya akhiratnya daripada dunia. Ya, jadi bagi kita yang udah pensiun, udah ke masjid. Kalau masih di rumah hadirin, ya Allah, khawatir banyak penyakit. Ya, di masjid hadirin lapang hati. Karena apa hadirin? Lapangnya hati itu karena bergantungnya kita kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita gantungkan segala harapan. Dengan bergantung pada Allah, tenanglah harapan kita. Lapanglah dada kita, jernihlah pikiran kita. Kalau orang sudah jernih cara berpikirnya hadirin, jauhlah ia dari penyakit. Tapi kalau dunia mulu, udah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, stres kita. Ya, habis stres, setelah stres apa? Stroke. Ya Allah. Insya Allah yang ke masjid, insya Allah sehat. Benar hadirin, sehat. Ya, karena awal dari sehat badan adalah sehat pikiran. Sehat pikiran awalnya adalah sehat batin dan jiwa kita. Dengan apa? Dengan ibadah dan bergantung selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin kajian khauf dan roja. Untuk itu hadirin, tentang orang yang takut kepada Allah disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya ada dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah ganjaran balasan orang yang khasyah rabbah, yang takut kepada Tuhannya. Subhanallah. Ganjaran di awal tadi disebut. Ada dalam surah yakni Al-Mulk. Tabarak. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, ya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Bil ghaibi ini hadirin tafsirnya bisa dua. Bil ghaib, takut kepada Allah meskipun dalam kesendirian. Enggak ada orang yang pengen maksiat tetap takut. Manusia memang tak melihat, tapi Allah Maha melihat. Bil ghaib juga maknanya yakni takut kepada yang Maha gaib. Allah Maha gaib, ya. Allah tak terlihat, tapi walaupun tak terlihat, di dalam hati kita tak terhasilnya. Amat dekat kita rasakan. Ya, nah inilah hadirin sekalian. Kepada mereka ini Allah firmankan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun. Ya, bagi mereka ampunan dan ganjaran pahala yang amat besar. Kalau Allah sudah sebutkan besar, nggak terkira oleh akal kita seberapa besar, tak tertalar oleh akal. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu berharap kepada Allah, orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Dengan khauf dan roja ini Allah tutup usia kita semua dalam husnul khatimah. Ada pertanyaan ya biasanya, dan jawabnya nggak ada, nggak ada.
saya ingin menanyakan mengenai perbedaan antara khauf dengan khasyah. Yang kedua, ini agar kita tidak terjebak ya, ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat karena kita begitu kuat roja kita kepada Allah. Terus kemudian akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa karena kita berharap Allah itu Rahman Rahim dan sebagainya. Artinya kita melanggar aturan. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak terjebak atau tertipu dengan tipu daya nafsu kita, setan atau hawa nafsu kita. Jadi sehingga kita selalu berupaya berbuat baik dan menjauhi perbuatan maksiat. Ini kan. Sementara ulama membedakan antara khauf dan khasyah. Khasyah itu dari kata khasyah yakhsha khasyatan. Kalau khauf dari kata khafa yakhafu khaufan. Ya. Jadi hadirin, perbedaannya di mana? Yakni khauf dan khasyah. Kalau khasyah rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan. Itu makna daripada khasyah. Kalau khauf semata-mata takut. Khauf semata-mata takut. Maka bedakan takutnya kita kepada Allah dan takutnya kita kepada macan. Kalau kita takut pada harimau ini seminggu nggak makan, ya, ada 10 meter dari tempat kita berdiri. Takutnya seperti apa kira-kira? Mendekat, berlari. Tapi kalau takutnya kita kepada Allah, mendekat justru takarrub. Bedanya seperti itu. Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah firmankan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi sebenarnya tadi di awal sudah disebutkan supaya tidak terprosok, tertipu dengan godaan setan. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kita roja aja juga udah masukkan ke dalam rahmat Allah. Jadi kita maksiat aja dulu, buat kesalahan aja dulu. Tidak demikian. Kan di roja tadi apa? Roja itu kan pengharapan. Yang disebut berharap menantikan suatu kebaikan. Kenapa kita nantikan suatu kebaikan? Karena kita telah berbuat kebaikan. Kita nanam pohon rambutan, benih pohon rambutan. Mungkin nggak yang nunggu pohon durian? Nggak mungkin. Kalau kita nanam api, nanam maksiat, yang kita panen apa bakalan? Ya api maksiat, dosa. Kalau yang kita tanam amal soleh, yang kita peroleh apa? Pahala dan kasih sayang Tuhan. Begitu. Ya. Jadi sesuai apa yang kita tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi tanamlah amalan kebaikan. Maka itulah yang akan kita panen. Ya. Oleh sebab itu jangan pernah ketika kita menanam ada niat selain dari kasih sayang dan ridho Allah. Jangan. Kenapa? Nanti sia-sia kita. Ya. Misal contohnya hadirin, antum pengen dapat mobil nggak? Sini motornya. Sini sedekah motor, ntar dapat mobil. Jadi hadirin, kalau konsep satu sedekah ibadah dalam bentuk sedekah seperti ini adalah satu ajakan untuk lebih mencintai dunia, begitu, ya. Jadi ingin lebih kaya lagi. Kenapa hadirin? Kita harus malu. Nabi dakwah dari kaya sampai miskin. Oh, Nabi itu orang kaya. Umur 25 tahun itu luar biasa, konglomerat sukses. Mas kawin dengan Siti Khadijah aja 20 ekor unta betina, ditambah 20 miskal emas, ditambah perhiasan lainnya. Subhanallah, itu orang kaya. Kalau satu ekor unta aja 30 juta, 20 udah berapa? 600 juta itu. Subhanallah. Itu mas kawin Nabi kepada Sayyidatina Khadijah. Orang kaya Nabi. Ya, Siti Khadijah orang kaya juga. Sampai miskin dakwahnya, dan kita dari nggak punya apa-apa punya segala macam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya, ini tentang hakikat ya. Jadi kita insya Allah tidak terjebak dari sikap hati yang salah tentang mensikapi roja.
Karena yang disebut roja adalah berharap kebaikan dan kebaikan yang kita tanamkan, begitu. Nah kalau kita nggak pernah nanam, apa yang kita mau panen? Kita nggak pernah nanam, yang kita panen apa? Apalagi yang kita tanam keburukan, tentu keburukan pula yang akan kita dapat. Ya, mungkin ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pahala dan dosa yang kita lakukan ini, ada istilahnya seorang berdosa itu kan tidak bisa ditukar dengan orang yang berdosa lainnya. Dari masing-masing dosa sendiri. Tapi katanya di akhirat nanti, manakala kita ini berdosa sama seseorang atau menggunjing ataupun memarahi orang di depan orang lain, ya pahalanya akan terkikis dan diambil orang tersebut. Sedangkan kalau kita tidak melakukan dosa orang lain tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seseorang itu tidaklah mewarisi dosa orang lain, ya. Jadi tidaklah menanggung memikul dosa orang lain. Nah, cuma yang disebut ada dosa yang kemudian berkembang bila mana seseorang mencontohkan, mengajarkan seseorang lain tentang perbuatan dosa yang dilakukan. Maka setiap dalam satu hadis bil makna setiap terjadi pembunuhan, Qabil mendapatkan tambahan balasan. Karena yang pertama kali membuat pembunuhan siapa? Qabil. Ada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusha min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusha min auzarihim syai'. Nah, itu hadisnya ya. Barang siapa yang membuat satu tradisi, suatu contoh kebaikan di dalam Islam, ya, kita membuat suatu amalan ya, di mana dipandang baik oleh syariat, tidak bertentangan dengan syariat, karena mungkin amalan tersebut dapat mengingatkan kita kepada Allah, misalkan membuat satu majlis taklim subuh-subuh, ya, atau membuat satu halaqah di masjid, atau membuat apalah yang disebut dengan kebaikan yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bila mana yang pertama kali ngadain seperti ini, hadirin, nanti sampai pengurus berikutnya antum udah pada wafat, kita udah wafat semua, terus masih terus diadakan, yang pertama kali ngadainnya tetap dapat. Insyaallah tetap mendapat pahala terus, ya. Sebaliknya keburukan pun demikian. Misalkan contoh zaman tahun berapa ya? Mungkin tahun 2000 ya. Mungkin tahun 2000. Tahun 2000 itu ada namanya goyang dompet ya. Iya, contoh sebagai contoh ya. Gara-gara digoyang, semuanya orang pada goyang. Jadi masyarakat rusak. Di mana ada kawinan, ada goyang tersebut. Kan itu kan goyang buat supaya birahi laki-laki naik kan, supaya orang pada jadi maksiat kan. Maka orang yang pertama kali mencontohkan itu dapat dosa. Cara tobatnya gimana? Ngomong di TV, bilang saya ini bertobat, jangan ikuti apa yang pernah saya lakukan. Nah, kalau dia belum melakukan demikian, tetap kalau dia mati tetap ngalir, dia punya dosa ke kuburan na'udzubillah. Nah, demikian ya. Jadi memang betul ya yang disebut dosa nggak bisa yakni dipikul. Tapi kalau bentuknya seperti tadi, maka akan memberikan satu pengaruh yang negatif meskipun kita sudah mati ke na'udzubillah.
Dan terakhir tadi pertanyaannya apa itu tadi? Jadi tentang kezaliman terhadap manusia ini memang punya satu resiko yang besar. Jadi kita ambil makna aja ya. Kata Nabi, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang dagangnya nggak laku, hancur, gitu. Modalnya pun agak balik, oke habis dah hartanya. Kata Nabi bukan itu yang disebut bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika di akhirat nanti dia bawa amalan sedekah, dia bawa amalan sholat, dia bawa amalan zikir, amalan segala macam amalan dibawa. Tapi ini orang pernah pukul orang, pernah nyakitin orang dengan lisan, pernah ingin orang, zolimin itu, zolimin ini, zolimin itu. Maka orang-orang yang pernah dizolimi tadi pun menuntut. Kan Allah Maha Adil. Ya, diselesaikan semuanya nih. Diselesaikan semua. Maka bila mana dia punya amalan kebaikan, dipinta, dikasih sesuai dengan dosa yang dilakukan kepada orang yang dizolimi. Ternyata yang dizolimi ini lebih banyak dari amalan baik yang diperbuat. Yang dizolimi lebih banyak dari amalan baik yang diperbuat. Akhirnya habis amalan baik karena untuk ngebayar orang-orang yang dizolimi, nggak ada lagi, minus. Akhirnya dosa orang yang dizolimi kan punya dosa kan, dikasih kepada dia. Tadinya plus jadi minus. Innalillahi. Makanya ya Allah, berurusan dengan satu orang mau kita zolimin, urusannya sampai akhirat. Kalau kita zolimin orang sekampung gimana? Naudzubillah. Ya Allah, naudzubillah. Kalau sekabupaten gimana? Ya Allah, naudzubillah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah pelihara kita. Repot nih. Itu hadisnya sahih Pak, ya. Hadisnya sahih. Kalau nggak salah, saya Muslim. Nanti tolong dicek. Kalau nggak saya Bukhari, saya Muslim. Hadisnya sahih. Nah, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. In uridu illa al-islam astata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.